أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang baik ini kita masih diberikan kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci dan penuh berkah ini. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan pada guru besar kita, pemimpin kita, dan panutan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ananda yang dirahmati oleh Allah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini akan kami sampaikan sedikit materi embun pagi yang berjudul Akibat Dosa Terhadap Ibu. Di awal mukadimah tadi sudah kami bacakan ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran sudah sangat tegas menjelaskan tentang betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan Al-Quran sudah menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Jika kita sebagai anak sampai berani terhadap kedua orang tua, maka ancamannya adalah termasuk salah satu dosa besar. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susah dan payahnya sang ibu dalam menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna.
bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran anaknya. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati. Dan seberapa banyak keringat yang dikeluarkan oleh sang ayah dalam mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita ke dalam hidup mereka. Kata-kata lelah tidak pernah terucap dari bibir sang ayah tatkala melihat senyum bahagia dari bibir mungil si penyejuk mata. Maka dengan tegas Allah memerintahkan dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dalam menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapakmu. Hanya kepadakulah akan kembali. Al-Quran adalah kitab pegangan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal yang berhubungan dan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan tak terkecuali tentang hakul walidain atau hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anaknya. Di antara kedua orang tua ini, maka berbuat lebihlah terhadap ibumu, sebab surga di bawah telapak ibumu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikut Ustaz sampaikan sebuah kisah. Pada zaman Rasulullah SAW, dahulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Ia merupakan sosok yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa, dan bahkan rajin bersedekah. Bahkan majelis Rasulullah tak pernah ditinggalkan. Ia juga sosok yang berbakti kepada orang tuanya. Suatu ketika Alqamah sakit keras. Sang istri yang khawatir bergegas mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan keadaan suaminya. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah meminta Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Suhaib Ar-Rumi untuk datang dan melihat keadaan Alqamah. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah ia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Sesampainya para sahabat di kediaman Alqamah, mereka segera menalkinnya. Namun ternyata Alqamah tak lantas mengikuti perkataan para sahabat. Bibirnya kesulitan mengucapkan kalimat 2 syahadat. Para sahabat kembali dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah dia masih mempunyai kedua orang tua?" Di antara para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta." Kemudian Rasulullah mengirim utusan kepada ibu Alqamah, memintanya untuk datang kepada Rasulullah jika ia mampu. Namun Rasulullah yang akan datang jika ia tidak lagi mampu menghadap Rasulullah SAW. Setelah pesan tersebut dikatakan oleh ibu Alqamah, ia lantas menjawab, "Sungguh saya lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah." Maka ketika sampai di hadapan Rasulullah, kemudian beliau bertanya kepada ibu Alqamah, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu kepadaku bagaimana keadaan putramu Alqamah." Tanya beliau lemah lembut kepada ibu Alqamah. Kemudian ibu Alqamah menjawab, "Wahai Rasulullah,
Dia seorang anak yang rajin mengerjakan sholat. Dia juga rajin berpuasa, serta dia juga senang bersedekah. Lantas Rasulullah bertanya kembali, lalu bagaimana perasaanmu kepadanya? Sang ibu pun menjawab, saya marah kepadanya, wahai Rasulullah. Dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku. Kemudian setelah tahu alasan dibalik kemarahnya sang ibu, Rasulullah lantas bersabda, sesungguhnya kemarahan seorang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga ia tidak dapat mengucap syahadat. Rasulullah meminta ibu Alqamah untuk memaafkan anaknya, namun sang ibu menolak dengan alasan bahwa Alqamah telah menyakiti hatinya semenjak menikah. Rasulullah SAW kembali meminta sang ibu untuk memberi maaf kepada anaknya. Kali ini Rasulullah beralasan bahwa Alqamah akan mati sebagai kafir bila tidak mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian ibunya menjawab, biarlah dia mati kafir dan masuk ke dalam neraka karena dosanya. Tak mampu membujuk sang ibu untuk kedua kalinya, maka Rasulullah SAW akhirnya meminta Bilal untuk membawa kayu bakar sebanyak-banyaknya. Bilal yang heran lantas bertanya apa yang hendak Rasulullah lakukan dengan kayu bakar yang banyak ini. Maka Rasulullah pun menjawab, akan aku gunakan untuk membakar Alqamah. Biarlah ia meninggal dibakar daripada tersiksa dan menanggung sakit yang ia rasakan. Mendengar hal itu, sang ibu meminta agar Rasulullah tak membakar putranya. Ia tak tega jika melihat Alqamah, buah hatinya, dibakar. Walau telah disakiti, sang ibu tetaplah sayang kepada Alqamah sebagai putranya. Dengan perkataan itu pula, ia telah ridho terhadap Alqamah. Ridho sang ibu telah memberi sedikit kelegaan pada Rasulullah SAW. Beliau meminta Bilal kembali untuk mentalkin Alqamah. Saat itu pula Alqamah meninggal setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu pula jenazahnya dimandikan, disolatkan dan dikuburkan. Kemudian di samping makam Alqamah, Rasulullah bersabda, wahai kaum muhajirin dan kaum ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya kepada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari malaikat, dan mendapatkan laknat dari manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, tadi merupakan sedikit kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Merupakan suatu kisah yang menggambarkan kesolihan seorang anak, taat beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa, bahkan rajin bersedekah. Akan tetapi di sisi lain, Alqamah merupakan anak yang pernah menyakiti ibunya setelah ia menikah dengan seorang wanita. Inilah yang harus kita ingat dan inilah yang harus kita menjadikan suatu pelajaran. Di saat kita nanti kelak menjadi seorang anak yang sukses, anak yang sudah memiliki harta melimpah, anak yang sudah memiliki istri bahkan keluarga yang bahagia, tapi tidak boleh sekali-kali melupakan sampai menyakiti hati ibu kita. Karena hal tersebut akan menjadi penghalang kita ketika kita nanti dalam keadaan meninggal dunia. Untuk itu Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi pengingat kita, ini menjadi pelajaran besar bagi kita untuk selalu taat, patuh dan berbakti kepada orang tua kita. Jangan sekali-kali kita membentak, menyakiti, marah-marah terhadap ibu dan bapak kita.
Meskipun secara ilmu kita lebih berpengalaman, secara harta kita lebih kaya raya, secara pengetahuan kita lebih berwawasan, tapi janganlah sekali-kali kita menyakiti hati ibu dan bapak kita. Karena ridho Allah ada di ibu bapak kita, kemarahan Allah ada di ibu dan bapak kita. Demikian, semoga kisah tadi dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan semoga ananda semuanya kelak menjadi anak-anak yang solih-solihah, yang selalu berbakti kepada ibu bapaknya sepanjang dunia sampai akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ananda selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat istiqomah untuk selalu menjalankan perintah Allah dan semangat belajar terus menerus. Sampai jumpa dan sampai bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.